Pemberitaan tentang peran Bribka Riki Rizal sebagai salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Yosua membuat keluarganya terguncang. Sang istri dan adik pun menemui Bribka Riki, memintanya bicara jujur. Hati Bribka Riki akhirnya tergerak, dan kini ia mulai berani melawan skenario mantan atasannya, Irjen Verdi Sambo. Ya, itulah ditanya sama istrinya, sama adiknya. Itu bagaimana? Apakah benar kamu kejadian itu, kamu perannya apa? Kamu ingat, kamu juga keluarga polisi, bapak kamu polisi almarhum Kapolsek di daerahnya. Kemudian kamu punya anak, ingat anak. Apakah kamu nanti sebagai seorang dicap sebagai seorang pembunuh atau seorang apa? Nah, itulah akhirnya pecah tangisnya dengan keluarga itu. Dengan itu dia mungkin mendapat kekuatan moral. Mentalnya jadi untuk menyampaikan kebenaran. Itu awalnya. Dalam kesaksiannya, Bribka Riki Rizal tak pernah mengetahui peristiwa pelecehan yang disampaikan Irjen Verdi Sambo saat memintanya membunuh Brigadir Yosua. Riki juga membantah ada aksi saling tembak antara Brigadir Yosua dan Barada Eliezer. Dia tidak pernah melihat, tidak pernah mengetahui ada pelecehan. Sekali lagi, Bribka Riki Rizal menyatakan bahwa dia tidak pernah melihat ataupun mengetahui adanya pelecehan yang dialami oleh Putri Chandrawati. Itu informasi yang Anda dapatkan dari Riki Rizal, Bang? Iya. Ya, yang pas dia melihat yang pas si Richard. Nah, kemudian karena dia berbalik arah, masalah Romer ada melihat ke belakang itu, dia berbalik lagi. Dia melihat memang Pak Sambo nembak, tapi dia tidak melihat Pak Sambo menembak almarhum. Dia hanya melihat nembak dinding dan dekat TV, tangga gitu. Itu yang dia lihat dalam rekonstruksi seperti itu gitu. Mabes Polri menyatakan dalam rekonstruksi yang dilakukan 30 Agustus lalu di rumah pribadi Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal ikut menyaksikan perencanaan pembunuhan Yosua dan mengantar tersangka lain ke rumah dinas tempat Yosua dibunuh. Sementara di rumah dinas Verdi Sambo, Riki juga ikut menyaksikan perencanaan pembunuhan Yosua, memanggil Yosua untuk dieksekusi di dalam rumah, dan menyaksikan penembakan Yosua. Mengikuti jejak rekan sesama ajudannya Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal pun kini tengah menimbang untuk mengajukan diri sebagai penguak fakta atau justice collaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun Bribka Riki masih memantau situasi, terutama ancaman terhadap diri dan keluarganya. Kan saya tanya, bagaimana masalah justice collaborator? Sekarang Bang, sekarang saya udah terbuka. Sekarang saya udah jujur, termasuk lie detector, ya kan? Baik. Kemudian sampai saat ini saya juga belum ada ancaman yang jelas. Oleh karena itu sementara surat ini belum saya layangkan, kecuali ada perkembangan lain, saya ditekan, suruh cabut lagi atau apa, baru saya melangkah seperti itu. Sementara itu. Hingga 10 September, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga belum menerima permohonan Justice Collaborator Bribka Riki. Namun, jika ada, LPSK berjanji segera memprosesnya sesuai ketentuan. Perlindungan sebagai Justice Collaborator itu memang harus dimohonkan oleh yang bersangkutan. Nah, dalam konteks permohonan perlindungan, biasanya LPSK akan melakukan kemudian seperti penelaahan atau investigator. LPSK ingin memastikan apakah memang permohonan yang diajukan oleh pemohon itu mempunyai informasi atau keterangan yang signifikan, ya, yang dibutuhkan untuk mengungkap peristiwa ini menjadi terang benderang atau menjadi lebih terang benderang. Yang kedua, itu LPSK juga akan melakukan penelusuran untuk mengetahui ini ancaman ada apa tidak. Nah, ancaman itu tentu adalah ancaman yang nyata. Nah, ini bisa tekanan psikis ya, terhadap pemohon maupun juga terhadap keluarganya. Sementara itu, Komnas HAM membuka kemungkinan adanya orang ketiga yang diduga ikut menembak Brigadir Yosua. Komnas HAM pun meminta penyidik Polri untuk mendalami dugaan penembak ketiga
termasuk istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Apa alasannya? Bukti dari otopsi maupun otopsi ulang maupun uji balistik bahwa jenis pelurunya bukan satu. Ya. Karena itu tidak mungkin dari senjata yang satu, tapi pasti dari lebih dari satu senjata. Lebih dari satu senjata, lebih dari dua senjata. Bisa jadi lebih dari dua senjata. Makanya saya munculkan juga misalnya kemungkinan ada pihak ketiga. Tetapi sekali lagi saya ingin penyidik juga mendalami kemungkinan ada pihak ketiga yang melakukan. Jadi dari animasi yang dikirimkan atau dirilis oleh Mabes Polri atau dalam hal ini Bareskrim itu tidak sama dengan konstruksi, karena dalam animasi yang dirilis oleh Bareskrim itu Sambo menembak. Ketua Komnas HAM di sini mengatakan bahkan bisa ketiga. Bisa tiga. Jadi Anda sekarang menggunakan terminologi kuat dugaan. Iya. Kuat dugaan ada penembak ketiga. Iya. Dan itu, tapi saya belum bisa memastikan siapa ya, gitu ya. Tetapi artinya pasti salah satu di antara yang ada di situ. Termasuk Ibu Putri. Iya. Tanpa bukti rekaman CCTV di dalam rumah yang menggambarkan kejadian seutuhnya, Komnas HAM belum sepenuhnya yakin atas konstruksi peristiwa yang dibuat penyidik. Pasalnya, konstruksi yang ada bergantung seutuhnya dari keterangan para saksi dan tersangka. Bukti rekaman CCTV yang krusial itu dihilangkan dan hingga kini belum ditemukan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui perkembangan informasi terkait rencana pengajuan permohonan justice kolaborator dari Bribka Riki Rizal, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Ciracas, Jakarta Timur. Gracia, hingga siang ini apakah permohonan justice kolaborator yang diajukan Bribka Riki Rizal sudah diterima oleh LPSK? Baik Rani dan juga saudara, melalui keterangan tertulis yang disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Antonius Wibowo menyampaikan sampai sejauh ini LPSK belum menerima surat permohonan justice kolaborator yang disampaikan oleh kuasa hukum Bribka Riki Rizal, saudara. Nah, kalau kita dengarkan melalui kutipan hasil wawancara kuasa hukum Bribka Riki Rizal Zena Dinda Desegaf dalam program Kompas Petangnya kemarin, ia menyampaikan sejauh ini masih belum perlu untuk menyampaikan permohonan justice kolaborator. Alasannya mengapa? Karena Bribka Riki Rizal masih belum mendapatkan ancaman dari pihak manapun, baik ancaman yang ditujukan kepada tersangka Bribka Riki Rizal maupun dari pihak keluarga yang kemungkinan ada menerima ancaman atau tidak, seperti itu Radi dan juga saudara. Nah, selain itu juga keterangan yang disampaikan oleh Bribka Riki Rizal pun sampai sejauh ini juga masih jujur, sehingga ini yang masih membuat belum adanya penyampaian surat permohonan yang disampaikan oleh kuasa hukum Bribka Riki Rizal, Radi dan juga saudara. Nah, kemudian tadi kami juga bertanya, kalau misalnya memang betul akan memberikan surat permohonan justice kolaborator kepada pihak LPSK, tentu tadi Antonius Wibowo menyampaikan pihak LPSK ini masih harus terus mendalami dan juga menelaah lebih lanjut apakah Bribka Riki Rizal ini layak atau tidak untuk dijadikan justice kolaborator. Nah, tentu ini harus disesuaikan dengan pasal yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 28 Ayat 2. Radi. Ya, Gracia, sejauh ini kan ada 5 tersangka ya yang ditetapkan oleh polisi dalam kasus ini. Ada Verdi Sambo sendiri, lalu istrinya Putri Chandrawati, Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, lalu juga Barada Eliezer. Nah, yang sudah mengajukan sejauh ini baru Barada Eliezer. Nah, sudah adakah tersangka lain yang Anda pantau di sana yang mengajukan justice kolaborator selain Barada Eliezer? Nah, tadi kami juga sudah mengkonfirmasi hal ini kepada pihak LPSK dan Antonius Wibowo menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ada kabar menyampaikan surat permohonan justice kolaborator dari tersangka selain Barada Eliezer. Nah, kemudian permohonan
justice kolaborator yang disampaikan oleh Bribka Riki Rizal pun ini juga masih wacana. Yang ini juga masih kita tanyakan ke kuasa hukum dari Bribka Riki Rizal, Zena Dinda Desegaf, yang ini munculnya wacana untuk menyampaikan justice kolaborator ini juga atas dasar apa, yang ini juga masih kita tunggu konfirmasinya dari kuasa hukumnya. Yang jelas Radi dan juga saudara, syarat untuk menjadi justice kolaborator tadi juga sudah diingatkan kembali oleh Antonius Wibowo dalam keterangan tertulis. Ada berbagai syarat. Yang paling pertama adalah mempunyai keterangan atau info yang penting baru signifikan untuk membongkar suatu perkara. Nah, yang kedua, ini terdapat ancaman dari pihak luar, baik ancaman terhadap tersangka, saksi, atau korban, bahkan dari pihak keluarga. Nah, yang ketiga adalah lolos dari asesmen psikologis dan juga medis, serta mempunyai track record baik. Dan pelaku utama ini, dan yang paling penting adalah dia adalah merupakan pelaku utama dari suatu perkara. Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Wakil Ketua LPSK jika nanti syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk menjadi justice kolaborator, Radi. Ya, yang cukup penting tadi ada atau tidak adanya ancaman. Sejauh ini tadi Riki Rizal Anda katakan juga belum ada ancaman ya terhadap dirinya, sehingga hingga saat ini mungkin belum masuk permohonan justice kolaboratornya. Ya, Gracia, tapi justice kolaborator ini sendiri kan memang digunakan jika salah satu tersangka bisa atau berani menguak fakta sebenarnya dari suatu kejadian, terutama kejadian kejahatan. Yang kita ingin tahu, mungkin pemirsa Kompas TV juga belum tahu, apa sih sebenarnya keuntungan menjadi justice kolaborator dibandingkan tersangka yang mengungkap fakta sejujurnya? Ya, baik Radi dan juga saudara, ini ada perbedaan. Yang pertama dari segi keuntungan, kalau kita lihat tadi saya baca sebelumnya dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 5, ini mengatakan ada berbagai perlindungan yang diberikan oleh pihak LPSK. Yang pertama adalah perlindungan atas keamanan pribadi dan juga keluarga, dan juga bebas dari segala ancaman dari pihak manapun. Selain itu juga dari saksi kunci ataupun yang dilindungi dari pihak LPSK ini juga ikut serta dalam memilih bentuk pengamanan seperti apa yang ia inginkan, dan juga ia mendapatkan tempat kediaman sementara, yang ini juga tujuannya agar ia dibebaskan dari segala macam bentuk ancaman dari berbagai pihak manapun, serta ia juga mendapatkan pendampingan yang begitu ketat dan khusus dari mulai proses penyidikan ini dilaksanakan. Jadi itu beberapa keuntungan yang sangat dibedakan ketika kita mendapatkan perlindungan dari pihak LPSK. Radi. Ya, masih menunggu pertimbangan selanjutnya dari Bribka Riki Rizal, apakah tetap dengan konsisten dengan keterangannya yang sudah dianggap jujur oleh penyidik, atau juga nanti dia akan mengungkap lebih jauh fakta sebenarnya dari peristiwa ini melalui permohonan justice kolaborator. Terima kasih Gracia Adur melaporkan langsung dari Ciracas, Jakarta Timur.